Sahabat isi kotak, pada saat membeli produk yang terbuat dari bahan plastik atau kemasan produk yang digunakan sebagai wadah pembungkus, jika diperhatikan akan terdapat simbol daur ulang segitiga dengan kode di dalamnya. Misalnya seperti pada gambar berikut ini. Pada kemasan botol plastik ini, terdapat simbol segitiga dengan kode di dalamnya. Dalam Wikipedia dikatakan, kode ini diterbitkan oleh The Society of Plastic Industry (SPI) pada tahun 1988 di Amerika Serikat. Simbol di dalamnya menunjukkan apa jenis plastik tersebut, untuk memudahkan daur ulang. Karena daur ulang pun harus dipisahkan tergantung jenis plastik, tidak bisa hanya begitu saja. Berikut ini adalah 7 kode pada plastik beserta artinya. 1. PETE atau PET, Polyethylene Terephthalate. Simbol yang pertama adalah simbol daur ulang dengan kode angka 1 serta kode PETE atau PET pada bagian bawah. Simbol ini menunjukkan bahwa sebuah plastik terbuat dari polyethylene terephthalate. Simbol ini biasanya banyak ditemukan pada plastik untuk kemasan makanan dan minuman seperti botol air mineral, botol minuman, botol soda, botol minyak, botol saus, wadah selai, kotak obat, hingga sisir. Jenis plastik ini hanya bisa digunakan untuk sekali pakai saja. Tidak disarankan untuk menggunakan berulang kali, apalagi mengisinya dengan air hangat, karena lapisan polimer dan zat karsinogenik pada plastik dapat larut lepas dan menyebabkan kanker pada organ tubuh manusia. 2. HDPE atau High Density Polyethylene. Simbol daur ulang plastik berikutnya adalah simbol segitiga dengan kode angka 2 dan kode HDPE. Simbol ini digunakan untuk plastik yang terbuat dari high density polyethylene. Plastik dengan simbol ini biasanya digunakan untuk galon air minum, botol susu, botol sabun, botol deterjen, botol sampo, dan plastik kemasan tebal lainnya. Jenis plastik ini termasuk golongan plastik yang cukup aman untuk digunakan berulang kali, karena paling sering didaur ulang dan proses daur ulang yang sederhana. Tetapi walaupun bisa digunakan berulang kali, kalian juga harus memperhatikan kebersihan yang tetap terjaga. 3. PVC atau V, Polyvinyl Chloride. Simbol dengan kode angka 3 dan PVC atau V, adalah simbol yang digunakan untuk plastik yang terbuat dari polyvinyl chloride. Misalnya plastik untuk pipa air, ubin, kabel listrik, wrapping, dan mainan anak atau hewan peliharaan. Barang-barang plastik yang terbuat dari plastik polyvinyl chloride ini sering juga disebut dengan plastik beracun karena mengandung berbagai macam bahan kimia beracun yang dapat larut dan berbahaya bagi kesehatan. 4. LDPE, Low Density Polyethylene. Simbol berikutnya adalah simbol dengan kode angka 4 dan LDPE. Biasanya terdapat pada kantong plastik kresek, kantong plastik sampah, tas belanja, hingga bungkus makanan. Jenis plastik ini terbuat dari bahan low density polyethylene yang bersifat elastis, memiliki daya tahan yang lama dan dapat digunakan untuk berulang kali. Tetapi alangkah lebih baik jika kalian menggunakannya sekali dan mendaur ulangnya agar tidak tertimbun di tanah yang butuh ratusan tahun untuk mengurainya. 5. PP, Polypropylene. Simbol berikutnya adalah simbol dengan kode angka 5 dan kode PP. Simbol ini digunakan untuk plastik yang terbuat dari polypropylen. Polypropylen adalah plastik yang tangguh dan ringan, dan memiliki kualitas tahan panas yang sangat baik. Berfungsi sebagai penghalang terhadap kelembaban, minyak dan bahan kimia. PP juga biasa digunakan untuk ember, botol plastik, margarin dan kontainer yogurt, tas keripik kentang, sedotan, pita dan tali. PP dianggap aman untuk digunakan kembali dan merupakan jenis plastik terbaik untuk kebutuhan dapur. 6. PS, Polystyrene. Jenis plastik yang memiliki simbol dengan kode angka 6 dan kode PP adalah plastik yang terbuat dari polistiren. Jenis ini memiliki ciri kaku, getas, buram, terpengaruh lemak dan pelarut, mudah dibentuk dan melunak pada suhu 95 derajat Celcius.
Plastik jenis ini banyak digunakan sebagai tempat makanan atau minuman dan tempat makan styrofoam, tempat telur, sendok atau garpu plastik, foam packaging hingga bahan bangunan, bahan flooring. Plastik ini dapat mengeluarkan stiren yang merupakan zat karsinogen yang dapat menyebabkan kanker, terutama jika saat menggunakan untuk makanan atau minuman yang panas. Jadi, disarankan perhatikan lagi penggunaannya. 7. Othar atau O. Dan yang terakhir simbol plastik dengan kode angka 7 dan kode Othar atau O. Othar di sini maksudnya adalah jenis plastik yang tidak termasuk ke dalam klasifikasi 6 kode sebelumnya yaitu PETE atau PET, HDPE, PVC atau V, LDPE, PP, dan PS. Untuk jenis plastik ini, biasanya ada beberapa macam, yaitu 1. SAN, stiren akrilonitril. 2. ABS, akrilonitril butadiene stiren. 3. PC, polikarbonat. 4. Nilon. Penggunaan jenis plastik ini untuk makanan atau minuman sangat berbahaya, karena bisa menghasilkan racun bisphenol A atau BPA, yang bisa membuat kerusakan pada beberapa organ dan mengganggu hormon tubuh. Ironisnya, simbol ini biasa digunakan pada plastik untuk botol minum bayi, botol minum olahraga, iPod case, dan compact disc CD. Jadi, teliti terlebih dahulu sebelum membeli. Simbol plastik daur ulang ini pada dasarnya dibuat untuk membantu staf di pusat daur ulang, agar dapat memisahkan bahan untuk diproses dengan baik. Namun wawasan mengenai lambang ini juga dapat membantu kita dalam memastikan apakah barang plastik yang selama ini kita gunakan aman atau tidak. Kesimpulan yang didapat dari tanda klasifikasi plastik tersebut adalah hati-hati dalam menggunakan plastik, khususnya kode 1, 3, 6 dan 7 PC. Seluruhnya memiliki bahaya secara kimiawi. Gunakan hanya sekali pakai. Berikutnya cukup aman bila menggunakan plastik dengan kode 2, 4, 5 dan 7 SAN atau ABS. Nah, itulah 7 simbol dan jenis plastik yang perlu kalian ketahui. Semoga informasi ini dapat bermanfaat bagi kita semua.